Hai teman-teman semua, selamat datang di channel aku Yuli. Dan di video kali ini aku pengen sharing tentang informasi pelajaran-pelajaran apa aja sih yang dipelajari di sekolah Ausbildung Perhotelan atau Hotel Fachleute, ya. Mungkin ada di antara kalian yang sudah memutuskan untuk ngambil, Ausbildung Perhotelan, tapi belum tahu apa aja yang bakalan dipelajari, susah apa enggak, atau memang kalian masih bingung mau ambil Ausbildung bidang apa. Mungkin informasi dari aku ini bisa jadi untuk kalian jadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. So, aku akan berusaha, kasih informasi secara detail karena, aku sendiri itu sudah selesai dengan semester 4, jadi kayaknya udah bisa aku kasih informasi atau sharing gitu ya. Kita nggak pernah tahu ini bermanfaat untuk siapa, jadi nggak ada salahnya kan ya aku bagikan. Nah, di sekolah itu yang paling banyak jam pelajarannya adalah pelajaran F&B atau Food and Beverage. Dan F&B ini dibagi jadi 2, di bidang service atau restoran dan di bidang production atau kitchen, gitu. Tapi menurut aku pribadi, porsi pelajaran di service itu lebih banyak daripada di kitchen-nya ya, di production-nya ya. Karena, kita nggak diajarin, secara mendetail atau resepnya ini gitu ya, untuk memasak sebuah makanan gitu ya, tapi lebih ke pengetahuan umum aja. Beda dengan, orang yang memang Ausbildung-nya koki gitu ya, gitu. Nah, di semester 1 itu memang diawali dengan yang simpel sebenarnya. Tapi yang bikin susah menurutku pribadi, karena banyak hal-hal baru yang memang sebelumnya di hidupku aku nggak pernah tahu gitu dan juga banyak banget istilah-istilah baru yang misalkan dari, istilah produksi sebuah keju, terus, misalkan produksi, teh kayak gitu, cara fermentasinya, proses fermentasi teh misalkan. Itu kalau di service. Di semester 1 itu lebih belajar tentang, minuman non alkohol, teh, kopi, jus, soft drinks, kayak kayak gitu ya. Jadi takaran untuk kopi ini apa, ini misalkan latte, apa namanya, terdiri dari apa aja, kayak kayak gitulah. Terus, kalau di kitchen sendiri itu belajar tentang, produksi susu, misalkan susu yang prosesnya, kayak gini, terus ada susu yang prosesnya kayak gini gitu. Jadi ada yang kayak, kalau di Indo kan kayak aku taunya yang ya susu UHT gitu, jarang banget, ngelihat tuh, ada fresh ya, fresh milk. Kalau di sini karena memang itu yang dikonsumsi orang-orang sini sehari-hari ya fresh milk gitu, tapi ada yang misalkan, mmm, low fat, ada yang memang normal kayak kayak gitu dan, produksinya kayak gimana. Tapi itu relatif gampang menurut aku dan juga, yang susah sebenarnya itu belajar tentang, jenis-jenis keju dan juga jenis-jenis sosis. Karena selama aku hidup, aku taunya dulu di Indonesia cuman sosis ayam atau sosis sapi dan bentukannya yang panjang bulet gitu ya. Aku pribadi nggak suka sosis gitu. Yang di hotdog itu aja kan ya yang aku tahu. Kalau di sini, wah banyak banget ininya, macam sosis mulai yang dari yang dimasak, diasap, apa tuh namanya, kayak leberwurst yang bisa dioles gitu. Terus juga mulai ada yang dari babi, ada yang dari sapi, ada yang dari geflügel atau ayam atau unggas ya. Kayak kayak gitulah ya dan kalau menurut aku yang bikin susah itu karena kita nggak terbiasa. Kalau orang sini mungkin normal ya tingkat kesulitannya itu, karena memang makanan mereka sehari-hari kan itu gitu, mereka ngelihatnya di kehidupan mereka sehari-hari di supermarket itu.
kayak sama juga kayak keju, macam-macam keju. Itu kayak gimana, baunya kayak gimana, rasanya kayak gimana. Yang aku tahu dulu tuh ya cuman keju cheddar atau yang apa sih, slice keju yang ada di Indomaret itulah ya, yang buat roti. Dan di sini kan banyak ya, karena memang mereka produksinya juga di sini, kayak gitu. Terus itu semua dites harus bisa kita jelaskan mulai dari aromanya kayak gimana. Kalau aku sendiri belajarnya dengan bukan mencoba semuanya ya, karena memang ada keju yang misalkan dari kambing itu aku paling nggak suka sama baunya, karena, intens banget, mmm, nyium aja nggak suka apalagi makan gitu ya. Itu aku nggak belajar dengan cara mencoba semuanya, tapi kalau, aku ke supermarket, ya aku lihat gitu ya, oh ini, jadi ada yang keju yang memang hard, yang keras gitu, ada yang weich, soft misalkan kayak gitu. Itu semua kita harus tahu, mmm, macam-macamnya sesuai dengan jenisnya itu, terus, eee sebenarnya tantangannya di situ selain banyak istilah baru ya, ya kalau dibahas bakalan panjang, kita lanjut ke pelajaran oh enggak, kita belum selesai sama F&B. Nah jadi di semester, 2 dan 4 karena 3 itu nggak belajar F&B, karena di semester 3 itu ada housekeeping, housekeeping nanti kita bahas belakangan. Nah, setelah itu ada pelajaran wine, beer, itu dipelajari di semester 2, asal-asal wine, terus aromanya juga, kayak, rasanya kayak gimana. Itu kalau nggak baca sering-sering, mmm, itu menurut aku susah, karena apalagi kalau kalau kita bukan peminum aktif ya, jadi kayak untuk masa nyobain semuanya ya jenisnya kan, selain kalau berkorban harus beli semuanya kan ini repot juga kan ya. Jadi memang banyak, istilah baru juga gitu, apalagi ada bahasa-bahasa atau di istilah-istilah bahasa Perancisnya gitu ya, bahasa Jerman aja susah gitu diingetnya kadang-kadang, apalagi bahasa Perancis gitu, menurut aku sih ya. Dan juga, di bir, gimana cara produksi bir, mmm, terus juga kayak, tingkat alkoholnya, kayak kayak gitulah. Dan juga, di kitchen itu sendiri kita belajar jenis-jenis cara masak, terus, kayak, semester 4 kemarin itu juga kayak cara bikin menu yang cocok apa, mulai dari warna atau mulai dari musimnya, musim dingin ini cocok menunya apa. Sebenarnya menurut aku sih relatif mudah asal sering-sering, baca. Memang di awal-awal itu aja Eee, yang agak susah, tapi lebih ke bahasa ya, dan lebih ke hal-hal baru. Seiring kita hidup di sini, kita sering ngelihat jadinya, oh kita jadi sering, apa, lebih jadi lebih maksud aku tuh, dengan kita ngelihat, kita lebih mengenalinya. Kalau semester 1 itu kan kayak semuanya itu jadi baru ya, aku baru dateng gitu, kayak semuanya baru, kita belum ngelihat semuanya, apa yang ada di sini, apa yang orang makan, kayak kayak gitulah. Tapi kalau menurut aku ya tahun kedua itu artinya setelah 1 tahun itu kita sudah mulai kenal gitu, jenis-jenis makanan di sini, jadi di pelajaran di sekolah juga bakalan jadi lebih mudah. Tapi akan selalu ada istilah-istilah dalam sebuah, apa sih namanya, kayak produksi gitu ya. Misalkan produksi di wine, kayak kayak gitu. Itu yang bikin susahnya. Tapi tenang aja, itu cuma di awal-awal aja susahnya, terkait di bahasa dan di kebiasaan sehari-hari orang sini makannya apa, kayak gitu aja. Dan tips dari aku cara ngafalinnya yaitu, kalau ke supermarket lihat, oh ini apa, bisa diingat dari situ. Sering-sering ngelihat, jadi sering-sering, mmm,
kayak ngafalinnya dan dia diem di kepala di sini. Walaupun kita nggak makan itu setiap hari, apalagi kayak, mmm, sosis yang dari babi misalkan itu, lihat aja bentuknya kayak gimana, kayak kayak gitu. Jadi nggak perlu dicicipin semuanya sih menurut aku, gitu. Dan tentang housekeeping, di sekolah itu kita nggak belajar secara praktik cara bikin, bed, atau cara bersihin toilet itu enggak. Karena, kita belajarnya kan di tempat kerja kan ya, secara praktik. Dan yang dipelajari adalah itu lebih ke jenis-jenis bahan kain, seperti linen, atau handuk, atau katun, jadi bahan atau silk, jadi kenapa kita belajar itu ada hubungannya dengan menentukan misalkan, oh bednya itu, cocoknya kain apa atau gordennya apa, kayak gitu. Terus untuk seragam, di kitchen misalkan bahannya dari apa, kayak gitu. Selain di kain-kain, kita juga belajar tentang jenis-jenis, lantai, gitu. Ya ini juga susah menurut aku jenis-jenis lantai, karena yang aku tahu di Indonesia itu cuman keramik, kayak marmer, kayak kayak gitulah ya. Di sini banyak banget. Jadi di kamar atau di kamar mandi itu beda-beda lagi jenis lantai yang digunakan, di bar, terus juga di lobi misalkan di restoran, jenisnya apa, terus juga jenis karpet, itu semua dipelajari di situ, lebih detail, gitu. Itu yang bikin susah, lagi-lagi karena hal baru ya. Nah, untuk pelajaran yang lain ada namanya Wirtschaft und Gesellschaft atau disingkat WUG atau singkatnya lagi WUG itu. Itu di semester 1 belajar tentang jam-jam kerja, batas jam kerjanya misalkan untuk anak di bawah umur 18 tahun itu nggak boleh, lewat dari jam 10, karena memang kan Ausbildung itu boleh dimulai dari umur 16 tahun ya. Jadi ada aturannya, ada yang mengatur gitu, nggak se nggak semau-maunya perusahaan gitu bikin jam kerja gitu. Terus juga kayak ada aturan, jam istirahat. Di sini tuh, kita, 1 jam kan ya istirahatnya, tapi dibagi jadi kayak 15 menit pertama, terus 30 menit, terus 15 menit terakhir. Kayak di sekolah juga gitu, sama kayak di tempat kerja, kayak gitu. Terus beda kayak di Indo, eee, di Indo kan, dulu aku kerja 8 jam kerja itu sudah include sama 1 jam, istirahat ya. Jadi artinya aku kerja 7 jam. Kalau di sini 8 jam plus 1 jam istirahat. Jadi 9 jam totalnya kita di tempat kerja. Dan, 1 minggu tuh, 40 jam. Artinya 2 hari dalam seminggu itu harus, libur gitu ya. Dan juga, di semester 2 apa 3 ya? Aku lupa semester 2 atau 3, yang jelas, kita belajar tentang, kelas-kelas pajak, misalkan, yang belum menikah ini kelas pajaknya ini, yang sudah menikah kelas pajaknya ini, yang janda kelas pajaknya ini, kayak kayak gitu. Terus juga ada kita belajar tentang, asuransi. Asuransi kecelakaan di tempat kerja ada, asuransi kecelakaan saat menuju tempat kerja. Jadi semuanya itu ada yang meng-cover, tapi ada juga aturannya gimana. Dan juga, terakhir kemarin itu di semester 4 aku belajar tentang ketentuan meminum alkohol. Nah, di sini pada dasarnya umur 18 tahun itu sudah boleh minum semua mulai dari bir, wine, atau, koktail, liquor, eee, pokoknya semuanya yang beralkohol itu dari umur 18 tahun sudah bisa. Terus kalau umur 16 tahun itu cuman boleh minum bir atau wine tanpa orang tua. Nah, yang menariknya lagi umur 14 tahun itu boleh minum, al mmm, tapi, boleh minum kayak bir atau
kalau dia sama orang tuanya, gitu. Pokoknya, bukan tentang ketentuan minum alkohol aja sih yang dipelajari, kayak ketentuan ke tempat, klub misalkan, kayak kayak gitulah ya. Terus, tapi, secara umumnya belajarnya tentang kulturnya sih menurut aku ya, karena, mmm, hal-hal kayak gitu kan beda banget kan ya di Indo, mmm, dan lagi-lagi ini hal baru, dan lumayan lumayan susah karena mengenai peraturan-peraturan di sini kan ya, gitu. Terus ada lagi yang namanya pelajaran, Sprache und Kommunikation atau disingkat SPUK gitu. Itu belajar tentang cara, di semester 1 nih, itu mempresentasikan hotel, ke calon tamu atau klien ya. Kayak pada umumnya belajar tentang, cara berkomunikasi atau pemilihan bahasa yang tepat gitu. Dan juga, di semester 2 itu belajar tentang bahasa yang digunakan saat merekomendasikan makanan atau minuman ke tamu. Terus juga, di semester 3 itu belajar menulis surat atau korespondensi gitu. Beda banget sama aturan menulis surat di Indonesia dan aturan bahasa Jerman aja udah lumayan lumayan detail menurut aku, yang ini huruf besar, ini nggak boleh huruf besar, terus ada koma, inilah itulah. Itu udah ribet menurut aku, terus tambah menulis surat. Dan terakhir di semester 4 kemarin tuh belajar menulis menu, gitu. Sama, pokoknya detail banget. Ini kayak pelajaran bahasanya deh di sekolah perhotelan gitu. Nah, ada, pelajaran Arbeiten im Magazin. Itu istilahnya kalau di hotel itu di bidang store ya, gudang gitu. Gimana cara cara kita mengorder barang, aturannya kalau misalkan barang ada defeknya, itu ada penggantian atau uang balik atau bayarnya gimana. Terus istilah skonto. Skonto itu kayak potongan harga, tapi misalkan skonto itu apa ya, aku ya skonto itu potongan harga dalam bentuk persen, tapi itu didapat kalau misalkan kita membayar duluan gitu, nggak kayak kredit, nggak bayar lama banget. Biasanya kan gitu kan ya kalau di perusahaan besar, misalkan ordernya banyak, terus bayarnya nanti-nanti gitu. Itu. Terus juga di bawah itu, di bawah Arbeiten im Magazin itu, atau pelajaran tentang gudang itu ada, matematika. Jadi matematika itu dia bukan berdiri sendiri ya di sini, dia di bawahnya, eee, mata pelajaran Arbeiten im Magazin itu cuman sampai semester 3 dan matematika di semester 4 itu di bawahnya marketing. Matematika itu sendiri, belajarnya sebenarnya nggak begitu susah sih sebenarnya, mmm, lebih, ke kayak di semester 1 itu gimana mempersiapkan sarapan, kayak takaran-takarannya, terus juga selanjutnya nanti di semester 2 tentang kerugian di saat menuangkan minuman atau saat mempersiapkan sebuah makanan, kayak kayak gitu. Dan secara umum kalau kita tes itu semuanya soalnya dalam bentuk soal cerita. Jadi ada juga kayak kalau di teori itu kita dikasih rumus-rumusan, seperti itu. Dan di semester 4 kemarin tadi aku sebut ada pelajaran marketing. Ini, di semester 4 itu baru pertama kali dapat, pelajaran marketing. Itu, belajar tentang, ya aturan-aturan di, restoran itu sendiri, misalkan gimana terjadinya sebuah istilahnya jual beli ya antara tamu dengan pegawai restorannya atau kayak gitu. Terus juga jenis-jenis cara bayar, seperti itulah ya. Itu basic, karena nanti di semester 5 itu bakalan belajar secara mendetail dan secara mendalam tentang marketing, gitu. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting juga itu pelajaran bahasa Inggris yang selalu dari awal dipelajari. Tapi pelajaran bahasa Inggris ini nggak susah, gampang banget sih menurut aku dan menyesuaikan dengan pelajaran yang lain. Misalkan di semester 1 belajar tentang
eee, apa namanya, tentang susu atau keju. Pokoknya ini lebih berkaitan saling keterkaitan dengan pelajaran yang lainnya dan banyak mempelajari vocabulary. Kalau misalkan di pelajaran, di semester 4 kemarin itu tentang bangket, mmm, itu bangket memang dia nggak tersendiri ya pelajarannya di semester 4 tapi nggak tahu kenapa kita belajarnya di bahasa Inggris tentang bentuk-bentuk, setting-an, conference room gitu, meeting room gitu. Terus juga tapi belajar tentang, gimana merekomendasikan wine dalam bahasa Inggris kayak gitu. Tapi di semester-semester sebelumnya itu kalau di housekeeping itu belajar banyak vocabularies atau hal-hal umum lah ya, menurut aku nggak ada yang terlalu spesial di pelajaran bahasa Inggris ini. Gampang, menurut aku semua orang pasti bisa. Kayaknya itu aja deh, ya kayaknya itu aja. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, kalian ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar, aku bakalan jawab dengan senang hati. Dan misalkan kalau kalian suka atau kalian anggap videonya bermanfaat, boleh kalian like videonya dan boleh juga di-share, siapa tahu ada yang, tertarik gitu ya, kita nggak pernah tahu, untuk siapa ini bermanfaat. Dan kalau kalian belum subscribe, tolong di-subscribe, aku bakalan seneng banget karena, subscribe kalian mendukung banget buat channel aku untuk berkembang, gitu. Nah, oke, cukup segitu aja, kita ketemu di video selanjutnya. Dah, tschüss.